Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Wahyu Dermawan, DM16 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga Surabaya akan memaparkan hasil penugasan pemrosesan citra biomedis, mata kuliah pemrosesan citra biomedis, di mana di sini kita akan membahas YOLO, di mana YOLO-nya di sini menggunakan Open Computer Vision dengan Python. Oke, perangkat yang kita butuhkan pada kali ini adalah Python, Coconames, kemudian YOLO V3 Wake dan YOLO V3 Configuration. Kemudian ada gambar yang mengandung objek. Objeknya bisa sembarang, bisa boneka ataupun hewan maupun manusia. Kemudian, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mendownload Coconames, YOLO V3 Wake dan YOLO configuration-nya dari link yang sudah saya terapkan di PowerPoint ini. Kemudian, bagaimana menginstal YOLO? Sebelum kita langkah lebih jauh tentang bagaimana menginstal YOLO, kita harus tahu kalau YOLO itu adalah logaritma pembelajaran yang mendalam. Jadi YOLO tidak membutuhkan instalasi apapun. Yang dibutuhkan adalah kerangka belajar yang mendalam, di mana menjalankan algoritmanya. Kemudian ada 3 kerangka kerja yang paling banyak digunakan dan diketahui yang kompatibel dengan YOLO dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama itu adalah ada Darknet, yaitu kerangka yang dibangun dari pengembangan YOLO dan dibuat khusus untuk YOLO. Keuntungannya cepat, dapat bekerja dengan GPU dan CPU. Kerugiannya, ini hanya berfungsi untuk operation system Linux. Kemudian ada Darkflow. Ini adalah adaptasi dari Darknet ke TensorFlow, di mana keuntungannya itu lebih cepat, dapat bekerja dengan GPU dan CPU, dan juga kompatibel untuk Windows, Linux, dan Mac. Kekurangannya sendiri adalah pemasangannya sangat rumit, terutama untuk Windows. Kemudian yang kita pakai hari ini adalah OpenCV ataupun Open Computer Vision yang memiliki kerangka belajar mendalam yang bekerja dengan YOLO. Pastikan kita sudah memiliki OpenCV setidaknya 3.342. Kemudian keuntungannya ya, ini bekerja tanpa menginstal apapun kecuali OpenCV-nya. Kerugiannya sendiri ya hanya bekerja dengan CPU, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi untuk memproses video secara real time. Kita nanti bisa buktikan di simulasinya. Oke, langkah kedua ya kita nanti ekstrak linknya, kemudian buka Python-nya, file code-nya namanya YOLO Object Detection. Kemudian sebelum menjalankan program, download project interpreter-nya terlebih dahulu, yaitu NumPy, CV2, dan satu lagi itu ada Time untuk deteksi real time. Yang kita harus lakukan yang pertama import class-nya, dimana kelas yang dibutuhkan adalah CV2 dan NumPy untuk object detection berupa gambar. Kalau kita ingin object detection seperti real time, kita butuh time juga. Kemudian untuk menjalankan algoritmanya kita membutuhkan 3 file, yaitu file wake yang merupakan model terlatih, kemudian file configuration di mana fungsinya semua pengaturan algoritma ada di sini. Kemudian ada file name yang berisi nama-nama objek yang dapat dideteksi oleh algoritmanya. Kemudian ini diwakili oleh baris ke-4 sampai baris ke-10 codingannya. Kemudian kita membuat gambar di mana kita ingin melakukan objek deteksinya. Kita terlebih dahulu mengatur lebar dan tingginya. Pada pemrogramannya kita masukkan fx sama dengan 0,4 dan fy sama dengan 0,4. Kemudian height, width, dan channel sama dengan image check. Kemudian sekarang kita akan memiliki algoritma yang siap untuk bekerja dengan gambarnya. Tapi kita mengirimkan gambar ke jaringannya terlebih dahulu. Ingat bahwa
gambar tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam jaringan, tetapi pertama kita perlu mengubahnya menjadi blob. Blob sendiri digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar dan mengubah ukurannya ataupun resize, dimana blobnya sendiri untuk YOLO terdiri atas 3 ukuran ini yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian keluarannya ini terletak pada baris 18 sampai 21. Ya, kemudian pada titik deteksi yang telah dilakukan, kita hanya perlu menunjukkan hasilnya ke layer, kemudian loop array tersebut, kemudian kita memilih kepercayaan ataupun kepercayaan dan memilih thresholdnya. Nah, nanti pada baris 32 akan kita tetapkan ambang batas kepercayaan sebesar 0,5. Nah, jika lebih dianggap objek terdeteksi dengan benar, kalau tidak maka tidak akan dianggap. Oke. Nah, kita bisa lihat sendiri pada pemrogramannya dari page 23 sampai 45. Nah, jika confidence-nya 0,5 maka objek detected. Kalau confidence-nya itu kurang dari 0,5 maka objek tersebut akan diabaikan. Nah, ketika melakukan deteksi kebetulan akan memiliki jumlah kotak yang sama nanti pasti, karena objeknya itu saling berdekatan. Nah, untuk mengatasinya kita bisa melakukannya dengan fungsi indexes, yaitu CV2 Deep Neural Network, NMS boxes confidence yaitu 0,5 dan 0,4. Nah, akhirnya nanti semua informasi diekstraksi dan akan ditunjukkan pada layar. Nah, kotak tersebut berisi koordinat merupakan nanti pada hasil akhirnya ada kotak yang merupakan koordinat persegi panjang yang mengelilingi objek yang terdeteksi. Kemudian ada label yaitu nama objek yang terdeteksi dan tingkat keyakinannya dari skala 0 sampai 1. Nah, kita bisa lihat dari list code-nya dari page 49 sampai dengan 61. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Oke, kita sudah buka list programnya di Python. Nah, kita bisa lihat tadi yang kelas yang diimport adalah CV2 dan NumPy-nya. Kemudian kita load model pelatihan dan konfigurasinya, YOLO V3 Weights dan YOLO V3 Configuration. Kemudian kita juga open CocoNames-nya sebagai nama nanti dari objeknya. Ya, kita load image-nya. Di sini namanya adalah penguas.jpg. Posisinya pada fx 0,9 dan fy 0,9 juga. Kemudian diatur tinggi, lebar, dan channelnya. Ini adalah blob tadi. Jadi sebelum gambarnya tidak serta-merta langsung dimasukin ke dalam jaringannya, tapi harus diubah dulu ke dalam bentuk blob. Oke, kita tadi sudah jelasin satu. Kita bisa run. Ya, setelah di run kita bisa lihat hasil seperti yang ditunjukkan pada layar, dimana hasilnya adalah dia akan mendeteksi masing-masing objek dengan nilai confidence-nya. Artinya nilai confidence-nya kalau nilainya tidak lebih sama dengan 0,5 maka objeknya dianggap tidak terdeteksi. Mungkin seperti kotak ini ataupun cup ini, ketika nilainya tidak lebih dari 0,5 maka dia akan diabaikan.
Nah, kemudian ada persen, nilai confidence 0,9 dan sebagainya, kita bisa lihat. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian real time-nya. Oke, kita lanjutkan ke YOLO real time-nya. Nah, di sini perbedaannya dengan yang sebelumnya, kita perlu mengimport class time. Kemudian di sini juga kita punya beberapa pilihan model pelatihan dan configuration-nya, dimana kita punya YOLO Tiny, dimana kalau YOLO Tiny ini dia mampu menjalankan FPS yang baik, namun akurasinya tidak terlalu bagus. Nah, kemudian untuk real time sendiri ada beberapa perbedaan. Kalau dia YOLO Object Detection menggunakan IMG untuk membaca filenya. Kemudian kalau dia di sini untuk real time, dia membacanya dengan cap ataupun capture ya. Ya, tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol di sini ya. Selain itu sama. Kemudian di sini berupa FPS ya. Ini ada beberapa tambahan untuk computer visionnya. Dia di sini menggunakan FPS. Kita masukin FPS value sama FPS labelnya. Oke, coba kita run. Nah, seperti kita lihat, ketika menggunakan model pembelajaran Tiny, dia akan memiliki FPS yang lebih tinggi, FPS-nya lebih tinggi daripada yang model pembelajaran yang biasa. Namun dia memiliki akurasi yang terbilang cukup rendah kalau dibandingkan yang biasa. Nah, dia bisa mendeteksi, tapi dia tidak bisa mendeteksi semua, soalnya akurasinya terlalu rendah. Oke, kemudian kita akan lanjutkan bagaimana kalau menggunakan pemodelan pembelajaran yang menggunakan wake dan configuration yang biasa. Caranya kita tinggal ganti ya. Kita akan run lagi. Nah, bisa dilihat perbedaannya ketika menggunakan pemodelan wake biasa dan configuration yang biasa. Nah, FPS-nya dia akan jadi lambat, namun di sini dia akan memiliki akurasi yang jauh lebih baik. Nah, kita tunggu saja videonya. Oke, kita bisa lihat sendiri bahwa hasilnya menunjukkan FPS yang rendah, hampir hanya 1 frame per 1 detik. Jadi karena FPS-nya rendah, maka otomatis akurasinya akan tinggi. Nah, ini nih kalau kita ibaratkan dia menjadi seperti hanya mendeteksi satu gambar dalam 1 detik. Artinya dia akan akurasinya pasti lebih besar. Nah, kita lihat. Bahkan dia di sini masih bisa mendeteksi backpacknya. Semua orang yang lewat akan terdeteksi, bahkan walaupun hanya kakinya saja. Kemudian ya seperti ini, jadinya lambat. Soalnya kita di sini menggunakan CPU bukan GPU. Nah, kalau ingin yang lebih cepat,
Nah, kita bisa menggunakan darknet ataupun darkflow, di mana pada basisnya mereka itu menggunakan GPU. Oke, kita hentikan ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengubahnya ke webcam, itu hanya bisa dilakukan dengan mengubahnya menjadi 0 di sini. Webcam. Nah, saya mohon maaf, kali ini sepertinya webcam saya tidak berfungsi dengan baik. Jadi, nah sebenarnya kalau pakai webcam juga bisa, cuma ada kendala dengan driver webcam pada laptop saya, sehingga kita tidak bisa melakukan real time untuk webcamnya. Jadi, kita hentikan saja. Oke, baiklah, kira-kira sekian presentasi dari saya mengenai YOLO menggunakan Open Computer Vision. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Baik, saya ucapkan terima kasih.